Pernahkah kamu mendengar suara yang hanya bisa dirasakan? Selamat datang di ruang yang hanya bisa disentuh oleh hati. Lid, Ada apa, Nah? maaf kalau aku ganggu. Enggak, kamu bilang aja. Kali ini aku bukan mau maksa kamu buat sama aku. Aku lagi nggak mau bahas hubungan. Aku capek. Aku janji, aku gak akan bahas hubungan kalau kamu juga gak mulai. Terus, kenapa? Aku gak tahu siapa lagi yang bisa bantu aku. Kamu ada masalah? Aku kasihan sama ayah. Ayah aku udah lama cari kerjaan, tapi gak pernah ada yang mau nerima. Kamu tahu itu karena apa? Apa? Ya, aku nggak harus bilang. Mungkin suatu saat kamu juga tahu. Tapi kenapa aku nggak harus tahu? Kamu kan taunya cuma aku yang udah mencat ayah kamu. Tapi kamu nggak tahu yang sebenarnya. Maaf, dulu aku marah ke kamu gara-gara itu. Maaf, aku udah nuduh kamu. Aku baru tahu, ternyata yang mencat ayah dulu itu ayah kamu, bukan kamu. Dulu ayah aku bilang itu kamu, karena biar aku benci sama kamu. Tapi sekarang ayah udah nyesel dan udah ngakuin semuanya. Bahkan dia kagum sama kamu. Kamu bisa kembangin bisnis siomay tanpa bantuan ayah kamu. Jadi sekarang aku mewakili ayah aku. Aku minta maaf ya Khalid. Nggak apa-apa, Nah. Sekarang masalahnya, kamu belum tahu kenapa ayah kamu dipecat dari perusahaan. Aku tahu. Itu karena kinerja ayah aku yang buruk. Kamu tahu apa yang dimaksud kinerja yang buruk? Ayah cuma bilang itu. Kamu nggak tanya. Dia nggak mau bahas itu. Dia sekarang bingung mau kerja di mana. Udah lama banget ayah aku bingung karena nggak dapat kerjaan lagi. Sekarang aku kasih tahu kamu. Tapi yang aku minta, setelah kamu tahu, kamu cukup tahu. Nggak perlu kamu benci sama ayah kamu. Apa? Aku pernah selidiki kasus ayah Andi, Pak Yuda, yang pernah korupsi di perusahaan sampai ratusan juta. Waktu itu aku langsung bertindak gegabah. Aku suruh asisten aku buat ngurus Pak Yuda, karena semua bukti udah ngarah ke Pak Yuda. Tapi setelah adanya banding dari Pak Yuda, ternyata aku salah. Aku kurang teliti, karena asisten aku, Bu Vera, baru dapat bukti lain yang lebih kuat mengarah ke ayah kamu. Dan saat itu juga, kami semua langsung interogasi ayah kamu di tempat. Kami udah janji sama dia, kalau ayah kamu bisa jujur, kami nggak akan mempermasalahkan ke hukum dan hanya dikeluarkan dari perusahaan. Dan ya, hal yang nggak aku harapkan pun terjadi. Ternyata ayah kamulah yang korupsi dana itu dan melemparkan semua jejak ke Pak Yuda, agar semuanya seolah-olah terlihat perbuatan Pak Yuda. Dan saat itu juga ayah kamu dikeluarkan, namun bebas ancaman hukuman. Tapi sayangnya, entah siapa dan dari mana, berita ayah kamu itu udah menyebar di wilayah kamu, bahkan sampai ke telinga perusahaan tetangga. Karena itulah ayah kamu akan sulit untuk masuk perusahaan.
kecuali ayah kamu bikin usaha sendiri. Kamu nggak bohong kan? Aku belum selesai, karena sebenarnya inilah yang menyebabkan adanya perjodohan. Maaf, aku tutupi ini semua. Maaf, aku gak pernah cerita sebab yang sebenarnya kenapa aku dijodohin sama Kayla. Ya karena itu semua. Dulu aku gak mau kamu tahu soal ayah kamu. Aku tahu kamu kecewa sama ayah kamu. Tapi yang harus kamu tahu, dia adalah ayah kamu dan akan tetap jadi ayah kamu. Oh iya, aku belum sempat jelasin. Walau kamu gak akan tanya, aku akan tetap jelasin. Biar semua ini gak jadi kebohonganku dan beban di hidupku. Jadi, semenjak kejadian itu, aku baru tahu lebih dekat soal Pak Yuda. Dia punya perusahaan showroom mobil yang cukup besar dan udah punya cabang. Dulu ayah aku pernah bantu Pak Yuda sampai bisa punya showroom besar itu. Dan sekarang Pak Yuda memang kerja di perusahaan ayah aku. Tapi sebenarnya selain dia teman masa kecil ayah aku, dia juga sebagian besar dari perusahaan Alesa. Hampir seluruh cabang toko Alesa pun dulu dia yang buka. Dan sebagian modal pun Pak Yuda rela keluarin uang pribadinya. Walaupun itu sebagai tanda balas budi. Karena mungkin ayah aku dulu pernah bantu dia. Dan ya, itulah kenapa ayah aku selalu bela Pak Yuda. Walau dia kaya, dia tetap berjuang buat perusahaan ayah aku. Karena mereka punya janji buat sukses bersama. Namun setelah adanya kejadian korupsi itu, aku kena pelanggaran karena aku udah nuduh Pak Yuda sebagai pelaku. Dan karena Pak Yuda terbukti gak salah, jadi ayah aku cabut jabatan aku dari CEO dan dikeluarkan dari perusahaan. Namun Pak Yuda sebenarnya bela aku. Pak Yuda hanya minta kompensasi agar aku nikah sama anaknya, si Kayla. Karena di sisi lain, Pak Yuda ingin kami jadi saudara dekat. Di situ, walau ayah aku mendukung, tapi aku enggak. Aku rela pergi. Aku rela pergi demi kamu. Demi kamu, sayang. Bercanda. Itu dulu. Sekarang udah enggak. Maaf ya, Lid. Ternyata aku dan ayahku coba jadi pengacau di hidupmu. Aku malu sendiri dengarnya. Semua karena aku lah. Makasih ya. Udah berusaha yang terbaik buat aku. Aku gak seharusnya minta bantuan ke kamu. Aku gak layak. Aku gak pantas. Sekarang kamu tahu betapa penuhnya kepalaku saat itu. Di sisi lain aku harus selalu berpikir untuk bisa mulai hidup tanpa bantuan orang lain. Tapi makasih ya. Karena selama ini ide dari kamu udah selamatin hidup aku. Iya, aku hidup dengan siomay kamu. Dan sekarang kamu layak mendapatkannya. Mendapatkan apa? Siomay ini berpusat di Palembang. Mungkin kamu juga udah tahu nama brandnya. Itu namaku. Karena siomay itu gak akan ada kalau bukan karenamu. Jadi mulai hari ini
seluruh usaha siomay ini aku serahin ke kamu. Ayah kamu bisa bebas kelola usaha ini, dan kamu bisa urus cabangnya juga. Sekarang siomay Diana udah ada 5 cabang. Ya walaupun cuma kedai biasa, tapi udah lumayan banyak pelanggannya. Jadi semoga ini bisa bantu ayah kamu dan keluarga kamu ya. Aku nggak pantas. Ini udah jadi rencana aku saat itu. Saat aku memutuskan untuk pergi dari kamu. Aku udah siapkan surat untuk perpindahan tangan usaha siomay ini. Jadi besok aku mau nemuin ayah kamu untuk tanda tangan. Gimana sama kamu? Apa kamu benci ya? Karena itu namanya nama aku. Aku nggak benci. Cuma aku pikir ini pantas buat kamu. Sebagai tanda permohonan maafku. Karena aku gak bisa ada di hidupmu. Dan aku gak sanggup. Aku udah gak sanggup jalanin usaha itu. Karena penuh dengan bayanganmu. Penuh dengan kenangan kita. Dan aku udah pernah beli satu hotel kecil jadi nama kamu. Dulu aku berharap itu akan jadi milik kita. Namun sekarang aku gak sanggup. Dan kamulah yang akan mengelola dan jadi pemiliknya. Enggak, Khalid. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Maaf ya, Nak. Mungkin setelah itu aku akan kembali ke keluargaku, ke ayahku, dan aku akan tepati kompensasi Pak Yuda. Kamu mau nikah sama Kayla?